Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran untuk kelas 11 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu tentang pupuk dan manfaatnya. Kita ketahui bahwa tanaman untuk kelangsungan pertumbuhannya, tumbuhan tanaman memerlukan adanya unsur hara. Unsur hara ini bisa kita sediakan ataupun tersedia di dalam tanah. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman adalah berupa unsur hara nutrisi makro dan unsur hara atau nutrisi mikro. Dan juga tersedia diambil dari udara. Nah, unsur hara makro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Kemudian kalau untuk unsur hara mikro adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit namun harus ada. Nah, yang termasuk ke dalam unsur hara makro adalah seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan ada sulfur, ada Ca, dan ada magnesium. Nah, itu semua yang dibutuhkan dalam bentuk unsur hara makro. Umumnya petani hanya mengenal 3 jenis pupuk, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Nitrogen adalah untuk pertumbuhan vegetatif, fosfor dan kalium untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Kemudian unsur mikro adalah unsur yang esensial yang diperlukan tanaman harus ada, karena apabila tanaman kekurangan maka akan menunjukkan gejalanya defisiensi. Tapi apabila terjadi kelebihan dalam unsur mikronya maka akan terjadi keracunan pada tanaman tersebut. Ada juga unsur-unsur yang dari udara ya seperti oksigen dan yang lainnya. Unsur hara makro yang saat ini terdapat pada masyarakat yaitu unsur hara makro utama yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, di mana nitrogen akan ditemukan dalam pupuk buatan yaitu dari urea atau Ca ya. Kemudian untuk fosfor ditemukan pada TSP atau SP36. Untuk kaliumnya ditemukan dalam pupuk K2PO5 atau KCl ya. Nah, ini semua yang sering digunakan, yang sering beredar oleh petani. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan unsur hara ini yaitu kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mulai jumlah nutrisi yang terlalu rendah di dalam tanah sehingga tanaman menunjukkan gejala kekurangan atau ketidaksuburan dalam pertumbuhannya. Kemudian adanya hukum minimum atau ada juga antagonisme dan juga fiksasi di dalam tanah dibantu oleh bakteri Rhizobium dan kehilangan yang disebabkan oleh ada air, kemudian saat terjadi hujan, nah itu akan menyebabkan unsur hara menjadi. Untuk menggunakannya kita harus memperhatikan langkah-langkah yang tepat. Di sini saya menyampaikan ada 4 langkah tepat, yaitu pertama tepat jenis, nah, kemudian yang kedua tepat waktu, yang ketiga tepat dosis, dan yang keempat adalah tepat aplikasi. Nah, ini harus dipastikan di dalam penggunaannya. Tepat jenis adalah saat tanaman membutuhkan pertumbuhan vegetatif, maka pupuk yang digunakan cenderung yang mengandung nitrogen. Kemudian kapan kita harus memberikan pupuk? Yaitu pada fase-fase di mana tanaman membutuhkan. Pada fase vegetatif, di sana pertumbuhan tanaman harus tersedia unsur hara yang cukup. Kemudian tentunya di sini fase vegetatif menggunakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Nah, kemudian berikutnya pada fase generatif. Pada fase generatif
Di situ tanaman lebih banyak membutuhkan unsur P dan unsur K, yaitu pada saat mulai keluarnya bagian bunga atau pada usia-usia menjelang pembungaan. Kemudian tepat dosis. Nah, untuk pemberian pupuk ini tentu harus terukur. Jangan sampai pemberiannya itu berlebih sehingga menyebabkan pemborosan atau menyebabkan tanaman juga menjadi mati karena terlalu berlebihan. Kemudian tepat aplikasinya itu caranya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Apakah dengan cara ditugal, dengan cara dikocor, atau dengan cara dilarik atau disebar? Nah, ini tentunya kita lihat. Kalau misalnya untuk pertumbuhan awal, sebaiknya supaya cepat mudah diserap, kita memilih dengan cara dikocor. Jadi pupuk tersebut dilarutkan. Kemudian kombinasi dengan pupuk yang kita sebarkan ke area bagian vegetatif, bagian daun. Ya tentunya di sini waktunya yang tepat dengan caranya yang tepat yaitu diaplikasikan pada saat pagi hari, di mana pembukaan stomata sudah berjalan, yaitu mulai pukul 7 sampai pukul 9. Saat itu sinar matahari sedang memberikan membantu proses fotosintesis. Begitu, itu cara tepat aplikasi. Metode pemupukannya. Di sini kita menggunakan metode pemupukan yang pupuk tersebut di mana kita melihat ada pupuk padat, kemudian juga ada pupuk cair atau ada pupuk serbuk. Nah, oleh karena itu kita harus mengamati situasi tersebut ya. Nah, pada situasi-situasi tertentu maka apabila tanaman belum tumbuh, maka sebaiknya pupuk tersebut dilakukan dengan metode pemupukan dengan cara sebar. Yaitu disebut juga pemupukan memberi pupuk dasar. Kemudian cara berikutnya yaitu dengan situasi tanaman sudah tumbuh atau sudah pindah ke lahan. Di sini tentunya penempatan lokal pada tepi tanaman dengan jarak minimal 5 cm. Yaitu apabila tanamannya ditutup mulsa, maka mulsa tersebut di sekitar lubang tanamnya. Itu dengan cara pemberian pupuk yang setelah tanaman tumbuh. Ya, 4 langkah pemupukan yaitu dengan cara tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat aplikasi. Dilanjutkan dengan metodenya, metode untuk disebar atau metode ditabur dan metode yang dikucur di sekitar tanaman. Demikian materi tentang masalah pemupukan yang cukup singkat tetapi masih perlu untuk didalami oleh kalian. Semoga materi pemupukan ini bisa kita simpulkan mulai dari jenis pupuk, ada pupuk makro, ada pupuk mikro. Kemudian 4 langkah tepat dan metodenya. Semoga menjadi bahan untuk kalian lebih memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.